Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Siar Ramadan hari ini 16 Ramadan 1444 Hijriah dari Rujak Wali Kota Kendari. Kita mengkaji puasa menguatkan sel-sel tubuh bersama orang tua kita, Bapak yang terhormat Dr. Reski Haji Muslim SH MSc, dan dari Majelis Talim Nambo dan Kadian. Kami persilakan ibu-ibu yang mau bertanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Agus Salma dari BKMT Nambo. Iya, silakan Bu. Sebelum saya maju ke pertanyaan, izinkan saya untuk kita semua mengucapkan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Oke, ke pertanyaan. Pertanyaan saya, puasa menguatkan sel-sel tubuh. Alhamdulillah, insya Allah semua saudariku, semua Pak Ustadz dan Ustazah yang ada di sini sehat semua dengan puasa ini. Pertanyaan saya Pak Ustadz, saya membaca beberapa artikel bahwa pembunuh nomor 1 di Indonesia saat ini adalah lambung atau mah. Kita kenal di hari-hari kita setiap harinya adalah mah. Lambung, Satu asam hal, lambung, ya, asam lambung atau mah. Bagaimana Pak Ustadz Islam memandang penyakit lambung ini atau mah ini di kalangan kita yang banyak melanda justru kalangan-kalangan yang masih produktif. Salah satunya mungkin saya sebagai ibu rumah tangga atau banyak menyerang para mahasiswa atau para pelajar. Mungkin ada tips atau saran yang bisa diberikan oleh Pak Ustadz sehingga ini bisa menghindari kita semua penyakit-penyakit ini atau mah kronis ini bisa menghindari untuk menyerang keluarga kita atau kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mana tadi Pak? Tapi yang kedua nih. Ya. Terima kasih. Iya, sebentar Bu, tapi Sinta yang kita tanya. Tapi. Sebentar Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nama Bu. saya Nurmia dari BKMT Nambo. Silakan Bu. Ya, pertanyaan saya mungkin meleset sedikit, tapi ini Boleh. masalah tidur. Iya. Apa hukumnya itu kalau misalnya kita sudah selesai makan sahur, makan sholat, kemudian kita tidur sampai jam 10. Ya. Kayaknya saya disindir tadi nih. Tapi tambah Iya, 10 menit saya tidur lagi saya dulu. Iya. Ya, itu saja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juran. Baik, terima kasih Bu. Yang ketiga tadi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi silakan Bu. Nama saya Ibu Wasyiti dari Kecamatan Kadia. Sesuai dengan topiknya tadi, puasa menguatkan sel-sel tubuh. Saya ingin bertanya, mengapa puasa bisa menguatkan sel-sel tubuh? Bagaimana bisa sel-sel tubuh bekerja sehingga membentuk energi kita menjadi kuat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke belakang. Kacamata. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hisri Miatin dari BKMT Kadia. Iya, silakan Pertanyaan Bu. saya agak sedikit keluar dari tema, tapi masih berhubungan dengan puasa. Iya, boleh. Pertanyaannya itu, bagaimana cara membayar fidyah untuk ibu hamil dan kapan dibayarnya serta
berapa takarannya jika dalam waktu 1 bulan dia tidak melakukan puasa? Ya, terima kasih. 1 bulan tidak puasa sama sekali ya. Baik, masih ada jawabannya Bu. Ini topik kita tentang kesehatan kehamilan Bu ya. Tapi Pak Kiai langsung dijawab Pak. Yang pertama tentang tips untuk penyakit lambung. Terima kasih respon ibu-ibu dengan materi yang kita bahas hari ini, kaitannya puasa dengan sel tubuh, dengan kesehatan apa dan seterusnya. Nah, yang pertama, penyakit pembunuh nomor 1 itu lambung. Kadang orang berpikir, kenapa dia terlambat makan? Ternyata bukan persoalan terlambat, tidak teratur dalam makan. Nah, yang kedua, memberikan pekerjaan kepada hati yang berat. Salah satu pekerjaan hati yang berat itu yang suka marah-marah. Marah itu sakit hati, pikiran. Nah, bahkan tapi minum soda. Nah, sekarang ibu, ini yang banyak sumber penyakit itu, yang stres ini apa? Pikiran lain, di hati juga lain, yang dikerjakan juga lain. Itu jadi semua. Kalau katakan terlambat makan, apa yang menyebabkan ibu mau terlambat makan? Tadi sekarang ada makanan, dan ada orang yang makan terus tapi kena juga mah. Ada yang rajin puasa tapi tidak kena mah. Berarti bukan satu-satunya karena lapar itu sehingga anggatan. Nah, sekarang kita lagi tarik. Orang puasa boleh marah atau tidak? Tidak boleh. Karena kenapa? Kalau siapa yang marah pada saat dia berpuasa, walaupun puasanya diterima, tapi itu hukumnya makruh, bahkan nanti pahalanya berkurang, kualitas puasanya. Coba, kenapa Nabi mengatakan, kalau ada orang datang akan mengajak kamu bertengkar, mengajak berkelahi, sementara bulan puasa, kasih tahu, ana as-saum, saya puasa. Salah satu tujuannya puasa mengendalikan hawa nafsu, termasuk nafsu amarah. Tapi jangan juga ibu balik, sudah pulang mau kos, saya tidak melakukan saya puasa, selesai pira-pira markos kita baku gosok baik-baik. Nah, itu tidak begitu juga. Kenapa? Karena kalau itu juga dilakukan berarti puasa itu tidak mampu mengendalikan kehidupan ke depan. Pada kita latihan ini untuk menjaganya. Nah, jadi ini yakin bahwa penyakit memang sangat berbahaya dan banyak orang yang diserang. Tetapi ternyata menurut para ahli, para dokter, bukan karena lambatnya makan, karena terlalu banyak stres, banyak marah, banyak gelisah, gundah gulana dalam kehidupan. Bagaimana mau tidak stres Pak? Bapaknya pergi taruh ya ada temannya. Ternyata teman SMP-nya. Makanya ternyata laki-laki. Kejadian-kejadian itulah, gangguan-gangguan itulah yang masuk ke pikiran, masuk ke hati. Apa obatnya lagi yang kedua? Salat. Kenapa salat? Orang salat sejalan pikirannya, hatinya dengan gerakan tubuhnya. Jadi yakinilah bahwa ternyata komitmen dengan rukun Islam itu obat asyifa, menyembuhkan segala macam penyakit. Nah coba, ya itu sampai bahasakan Pak Asis. Bagaimana dia di rumah, tidak jadi pergi serta dipikirkan lagi suaminya, siapa yang ditemani. Ya, ternyata temannya itu sahabatnya, laki-laki juga. Laki, panjang rambutnya. Sekarang banyak laki-laki yang kotor. Baik Pak Kiai, kalau ketiduran bukan penyakit itu Pak. Nah, yang kedua ya, hukum. Kedua. Yang kedua Pak, hukum tidur. Jadi ini ibu-ibu, saya kasih ilmu ini. Nabi mengatakan jangan tidur di waktu sesudah salat asar dan jangan tidur sesudah salat subuh. Kenapa? Karena waktu itu beredar penyakit-penyakit, ada darah merah, ada darah hitam dan penyakit-penyakit besar. Kecuali Pak Kiai habis duha ya. Ya, kalau sudah keluar darinya sedikit baru menunggu waktu. Tetapi kalau aturan kesehatan, tidur di waktu siang itu sesudah duhur. Tetapi kalau malam, tidur itu sebelum tengah malam. Tapi karena ada nonton bola, ya nanti jam 1, jam 2 baru tidur, penyakit.
Bukan Pak, ibu-ibu ini nonton film India yang berseri-seri. Ya, tidur. Nah, saya sampaikan apa yang membawa penyakit itu. Angin, udara. Makanya jangan keluar malam. Jadi Amaira akan mengatakan jangan banyak keluar malam, jangan suka begadang. Angin malam itu. Nah, diajarkanlah oleh Nabi. Makanya kalau ibu bangun, buka pintu, buka dulu ini, tapi minggir. Jangan buka langsung pergi, tada itu angin pertama masuk, minggir. Nah, buka pintu, kasih masuk dulu lewat. Selesai baru pergi situ berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'alukum min rihil ahmari wadamil aswadi wada'il akbar. Ya Allah, lindungi aku dari sel-sel darah merah, itu penyakit. Wada'il aswadi, dan lindungi aku dari darah hitam atau stroke. Wada'il akbari, dan obat-obat penyakit-penyakit besar. Tapi kalau orang tidak tahu, dia bilang, itu ada saja, itu tahyul itu. Ada tuntunan Nabi. Makanya disuruh buka pintu cepat. Jagalah waktu sore. Kenapa? Coba orang kalau memang tidak terbiasa, kalau sudah asar dia pergi tidur pasti tambah loyo. Coba puasa ini. Dan itu juga kalau nanti pergi tidur sesudah salat asar itu tidak tidur, cuma bolak-balik tidak tenang. Makanya itu kembali lagi ke pokok Al-Quran. Itu luar biasa ajaran kita kaji. Ternyata semua ajaran untuk membangkitkan semangat hidup kita dan berada pada posisi yang benar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sebenarnya pengulangan lagi ya. Mengapa puasa bisa menguatkan sel-sel tubuh? Nah, sama dengan sejarah. Siapa yang makan tidak membaca basmalah, maka itu akan dibantu oleh jin, dibantu oleh setan makan. Makanya kenapa disuruh membaca doa, apalagi doa makan. Ada ibu hafal doa makan? Coba ini doa makan. Takutnya itu iblis dengan doa makan, minggir jauh-jauh. Makanya kita makan itu tuh kita semua. Tapi kalau tidak baca doa, tidak baca basmalah, mungkin satu suap kita sudah 5 suap. Makanya dia, kenapa itu kuat makan tapi kurus sekali? Oh, ternyata makan tidak pernah baca bismillah. Dia banyak dia makan tapi dimakan istrinya. Dia makanya berdoa. Coba ada lucunya anak pondok pesantren. Dia keluar dari pesantren, dikasih tahu kiainya, kamu kembali sebelum maghrib. Tapi ternyata karena halangan sudah malam, takut pulang, tapi harus pulang. Ditanya, bagaimana caranya saya harus ada di pondok? Kamu pergi saja, pergi berdoa. Dia bilang, tidak ada doa yang saya hafal baru satu. Doa apa itu? Doa makan. Kasih tahu, baca saja itu doa makan, baca saja. Lewat di pohon-pohon rindang itu yang orang takut, dia baca. Dia baca lagi itu doa makan. Apa dia bilang, setan nakal ini anak-anak, kita mau dimakan ini. Kenapa minggir mereka? Artinya itu adalah bahwa ada manfaatnya, menguatkan kita. Doa sebelum makan sama dengan ini. Bagaimana dia tidak menguatkan sel tubuh kita pada saat kita puasa, itu yang akan menggerogoti makanan yang kita makan pada saat buka sudah tidak ada. Makanya kenapa, coba Bu, kenapa kita makan baru satu dan dia sudah kenyang? Padahal tadi waktu kita puasa, mami sudah dihitungin, doko-doko 2, kemudian Senggar bandang 3, sudah hitung itu. Tapi baru satu makan dia sudah kenyang. Bagaimana tidak kenyang? Nah, dia sendiri yang makan. Tidak ada yang sudah dibaca itu. Sudah puasa, mati yang menggerogoti itu makanannya kalau dia sendiri. Coba. Jadi ada pendekatan logika, ada pendekatan nakli. Artinya ada dalil akal, ada dalil nakli. Dalil akal itu seperti ini. Kemudian disebutkan ayatnya dalam Al-Quran, ternyata itu. Kenapa Rasulullah siknya sehat? Rasulullah itu ternyata sehat karena itu dia sedikit makan. Kenapa kita tidak sehat? Karena sedikit-sedikit makan. Kayak Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Sama dengan tidur. Rasulullah itu badannya muat, itu sedikit tidur, tapi kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Nah, coba, artinya kadang ini memang ternyata karena kita tidak ikut dengan sasaran atau sunnah Rasulullah, kadang itulah yang menjadikan kita bermasalah dalam hidup kita. Kemudian masalah hamil 1 bulan tidak ini. Orang hamil boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah.
Tapi ada dua, tidak hanya fidyah. Kalau dia takut akan penyakit atau dia menderita kelemahannya ibunya, maka cukup dengan fidyah. Tapi kalau dia takut, saya kalau puasa nanti jadi saya ini kasihan, ini kurang gizi, berarti dua, sambil fidyah juga bayar. Nah, kada ya sambil fidyah dan kada. Dan jangan ibu pura-pura. Bahaya besar itu kalau fidyah, kada lagi. Biar saya mengaku saya saja yang sakit. Jangan mijanin. Hati-hati. Nah, jadi kita harus memberikan. Saya kira ibu yang hamil ini pada saat dia hamil pasti sudah akan merasa dan ada kontak batin dengan janinnya. Dia tahu kalau dia sehat, kalau dia kurang sehat. Maka pada saat bulan puasa dia khawatir untuk dirinya dan khawatir untuk anaknya. Maka sambil qada dia juga harus fidyah. Nah, bagaimana cara fidyahnya? Boleh tiap hari sisihkan setengah satu mud, 3/4 liter, tidak sampai satu gelas. Hari kedua 2 gelas, hari ketiga. Sebenarnya bayar fidyah itu kecil sekali, kecil. 1 bulan itu tidak sampai mungkin 20 kilo. Tidak sampai. Tetapi karena kita demi itu semuanya menjadi 4 juta, masa kita mau bayar fidyah hanya 3 liter? Tidak mungkin. Makanya kita tambah, kita lagi kasih uang. Kenapa dikasih uang? Dia tidak mungkin dia makan hanya beras sendiri. Harus dia beli telur juga, dia bikin telur dadar dan seterusnya. Makanya di samping dikasih makan apa, dikasih juga apa. Itu cara. Nah, sekarang bagaimana? Apakah tiap hari? Boleh tidak tiap hari? Boleh per 10 hari, boleh selesai lebaran baru kita bayar. Kan masa ibu besok datang lagi buat 1 gelas, datang lagi buat 1 gelas. Wah, itu merepotkan juga, yang bukan menolong, yang menerima menyusahkan. Pasti dalam hatinya, enggak usah kau datang kalau cuma 1 gelas. Pulang baru datang bawakan. Jadi inilah namanya pendekatan logika yang kita implementasikan tetapi melaksanakan sekalipun ibadah ritual. Jadi begitu ibu. Nah, jadi kita ada, makanya katakan itu agama itu kan juga butuh akal. Ad-dinul aql. La dina liman la akal lahu, tidak agama kalau tidak terakal. Makanya orang yang bisa jalan-jalan itu tidak dihukum dia kalau dia tidak beribadah, karena tidak ada akalnya. Kalau dia tidak salah tidak apa-apa kan tidak ada akalnya. Nah, makanya ibu-ibu kalau sudah malas sholat berdoa supaya gila saja. Kalau tidak masalah. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.